Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 88.1 Pertempuran yang tegas. Marulong memiliki senyum tenang di wajahnya, tetapi tidak membantah apa yang dikatakan Xiao Hongchen. Guru Ma dan guru-guru lain juga tidak mengatakan apa-apa. Sebuah kilatan dingin melintas di mata Xiao Hongchen saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Guru Ma, apakah Anda tahu nama anak lelaki misterius itu?" "Aku sudah menyelidiki bocah itu. Dia dipanggil Huo Yuhao, tapi hanya itu yang aku tahu. Dia tidak ada dalam data yang kita miliki di Shrek Academy." Petik 2. Xiao Hongchen mengangguk dan tertawa dingin sebelum berbicara. Sulit untuk mengatakan apakah Shrek Academy dapat memasuki final dengan situasi mereka saat ini. "Pemimpin, aku khawatir kita tidak akan bisa mengalahkan tim sampah seperti itu jika mereka terus mengerahkan tim persiapan mereka saja." Petik 2. Wajah Marulong tenggelam. "Xiao Hongchen, tutup mulutmu yang berdarah. Saya masih kapten tim perwakilan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Anda bisa menghina diri sendiri, tetapi sebelum Anda benar-benar mengalahkan tim perwakilan terkuat Shrek, Anda tidak punya hak untuk menghina lawan Anda." Petik 2. Aura yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Marulong. Xiao Hongchen terhuyung mundur saat dia merasakan aura yang menindas. Adik perempuannya segera berdiri, dengan berani memancarkan aura yang sangat tajam. Dia akan melawan Marulong dengan paksa. Xiao Hongchen mengulurkan tangannya dan memblokir adik perempuannya. Sedikit senyum terbentuk di wajahnya. "Ya, pemimpin, saya salah. Tapi aku akan membuktikan segalanya padamu dengan tindakanku tepat waktu. Aku akan menggantikanmu, dan semua senior dari generasi sebelumnya yang ingin mengalahkan Akademi Shrek menginjak-injak mereka di bawah kakiku." Petik 2. Paviliun Dewa Laut, Akademi Shrek. "Penatuamu, apakah kita benar-benar tidak mengirim siapapun ke sini? Mereka harus menghadapi 3 Raja Jiwa sebagai lawan mereka besok." Yang berdiri di depan penatuamu adalah Wakil Dekan Departemen Jiwa Bela Diri, Kai Meier. Penatuamu sedikit tersenyum dan berkata, "Apakah ini yang ingin kamu tanyakan padaku, atau apakah Saoze memintamu untuk mengajukan pertanyaan ini?" "Saoze ingin aku bertanya padamu," jawab Kai Meier jujur. Penatuamu terkekeh. "Aku tahu itu dia. Dia tidak senang dengan ini. Saya telah melihat semua pesan yang dia kirimkan kepada saya sebelumnya. Anak-anak itu baik-baik saja. Suani memiliki pandangan ke depan yang sangat baik. Tidak seorang pun di antara mereka adalah bajingan yang tidak berguna. Bukankah semuanya berjalan baik seperti sekarang? Kenapa kita harus muncul sebagai juara? Jika kita mengirim orang ke mereka, apakah anak-anak ini akan dibujuk untuk memberikan semuanya? Kembalilah dan beritahu Saoze bahwa ketujuh anak dengan Huo Yuhao sebagai pemimpin mereka akan menjadi perintis Shrek yang mulia di tahun-tahun mendatang. Minta dia untuk mengarahkan pandangannya sedikit lebih jauh. Saya mengirim mereka ke turnamen untuk mendapatkan pengalaman. Karena surga telah memutuskan hasilnya, kita tidak perlu mencoba melawannya. Biarkan kehendak langit memutuskan apa nasib mereka. Siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi? Apakah tidak mungkin bagi mereka untuk terus menciptakan mukjizat? Yang perlu kita lakukan sekarang adalah percaya pada anak-anak ini. Setelah mereka kembali dari Kekaisaran Luostar, Anda dan Saoze, bersama dengan Liner dan Duo-Duo, secara pribadi harus memberi selamat kepada mereka." Petik 2. Mereka berjuang untuk kemuliaan Shrek. Kita harus memiliki iman kepada mereka. Butuh 10 tahun untuk memoles pedang. Kami membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk membiarkan ketujuh anak ini menjadi masa depan Shrek. Mereka akan menjadi orang-orang yang duduk di Paviliun Dewa Laut di masa depan. Petik 2. Penatuamu, Anda benar-benar melihatnya dengan sangat hormat. Kai Meier terkejut. Sejauh yang bisa diingatnya, penatuamu tidak pernah memuji orang seperti ini sebelumnya, bahkan murid warisnya, Yan Saoze. Penatuamu tersenyum tipis. "Itu karena aku mengerti mereka lebih baik daripada kamu. Anda akan mengerti di masa depan. Pergilah." Iya. Pagi-pagi sekali, tim persiapan berkumpul di ruang konferensi setelah sarapan. Mereka semua penuh semangat dan energi setelah beristirahat kemarin.
energi, semangat, dan ki mereka semua di puncaknya. Namun, wajah mereka tidak menunjukkan ekspresi rileks, melainkan wajah yang sedikit suram. Pertandingan mereka hari ini pasti akan menjadi pertandingan terberat mereka di Continental Advance Academy Soul Dueling Tournament sejauh ini. Mereka harus menghadapi tim yang kuat yang dipimpin oleh 3 Raja Roh tanpa Raja Roh tunggal di tim mereka. Mereka bahkan tidak memiliki siapapun di atas peringkat 45 di tim mereka. Wang Yan memandang Bei Bei, He Kaitu, Su Sanqi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan Wang Dong, yang semuanya duduk berjajar. Tatapannya beralih dari individu pertama ke orang terakhir dalam barisan. Anak-anakku yang terkasih, pertempuran krusial akan segera dimulai. Saya tidak memberitahu Xiao Tao dan sisanya betapa sulitnya pertandingan ini sehingga mereka bisa pulih tanpa khawatir membebani pikiran mereka. Saya akan menekankan ini untuk terakhir kalinya. Bahkan jika kalian kalah dalam turnamen ini, kalian pastinya tidak akan merasa seperti kamu memalukan bagi akademi, karena kalian semua rata-rata hanya berusia 14 tahun. Saya percaya bahwa tidak mungkin bagi akademi lain untuk memiliki siswa yang lebih unggul dari kalian pada usia ini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah berdoa agar keberuntungan masih di pihak kita, bahwa pertandingan berikutnya akan menjadi pertempuran tim lagi. Saya juga memiliki satu permintaan untuk Anda semua yang harus Anda capai dengan segala cara, dan itu adalah keselamatan Anda. Aku tahu hatimu pasti penuh energi untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, kemenangan tidak ada bandingannya dengan keselamatanmu. Petik 2. Kuharap aku bisa membawa kalian masing-masing kembali menjadi satu, sama seperti aku membawa kalian ke sini. Anda masing-masing adalah harta paling berharga bagi akademi. Manusia hanya memiliki satu kesempatan dalam hidup, dan kita juga tidak dapat meregenerasi anggota tubuh kita. Karena itu masalahnya, saya harap kalian tidak akan bertarung dengan hidup Anda di telepon, atau ke titik di mana Anda menjadi lumpuh dalam upaya Anda untuk mempertaruhkan segalanya dalam pertandingan ini. Kami tidak perlu Anda melakukan hal seperti itu. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Bagaimanapun, Anda tidak perlu merasa tertekan karena semua yang dikatakan dunia luar tentang kita. Tahap turnamen tidak lain adalah panggung bagi kalian untuk menampilkan dirimu, dan tidak ada yang lain. Kalian hanya melakukan perjalanan yang santai. Petik 2. Wang Yan mengucapkan setiap kata dengan sangat tulus. Dia lebih emosional sekarang, dipasangkan dengan kekhawatiran yang dia pegang terhadap mereka. Dia sepenuhnya yakin bahwa guru-guru lain yang menemani tim mereka ke turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut benua pasti tidak akan memberitahu siswa mereka untuk tidak takut kalah. Mereka juga tidak akan mengambil inisiatif untuk menurunkan semangat juang siswa mereka. Namun, Wang Yan melakukan hal itu sekarang. Namun, dia bisa dengan jelas melihat api yang mengamuk membakar di mata semua orang. Anak-anak ini telah jauh dari ketakutan mereka terhadap turnamen pada awalnya, berkembang ke resolusi yang telah mereka tunjukkan kemudian dan berakhir dengan kebanggaan mereka sekarang harus menjunjung tinggi kemuliaan Shrek. Kebanggaan itu telah memenuhi hati mereka dengan niat untuk bertarung. Bagaimana mungkin mereka menyerah pada turnamen sekarang dan membiarkan kemenangan beruntun yang diselenggarakan Shrek Academy selama bertahun-tahun berakhir bersama mereka? Wang Yan menarik napas dalam-dalam dan berdiri sebelum berbicara dengan nada rendah. Ayo pergi, anak-anak. Sudah waktunya kita bersantai. Petik 2. Pada saat itu, dia pura-pura tertawa santai dan adalah orang pertama yang pergi. Namun, ketika dia berbalik, tiba-tiba dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Sebagai guru yang bertanggung jawab, tekanan yang dia pikul bahkan lebih berat. Diakui, kemuliaan lama Shrek Academy bukan hanya merupakan kekuatan pendorong bagi para siswa, tetapi juga tekanan besar yang harus mereka hadapi juga. Wang Yan bahkan tidak berani membayangkan bagaimana rasanya jika tim perwakilan muncul di Akademi Shrek setelah kehilangan. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi akademi jika mereka kalah. Bahkan jika kesalahan tidak ada pada dirinya, Wang Yan dan anak-anak di belakangnya akan menjadi orang-orang yang telah mempermalukan akademi. Hal yang ia lebih khawatirkan adalah beban mental serius yang harus ditanggung anak-anak ini sejak saat itu, yang memengaruhi perkembangan mereka sepanjang hidup mereka. Sebagai akibatnya, ia selalu menasihati mereka dengan harapan bahwa mereka dapat bersantai. Namun, hasilnya tidak ideal, karena dia hanya melihat keinginan kuat untuk bertarung di dalamnya. Huo Yuhao tidak tahu bagaimana perasaan yang lain. Yang dia tahu adalah darahnya membara di tubuhnya. Tidak ada rasa takut atau khawatir dalam dirinya, karena dia hanya ingin bertarung untuk Akademi Shrek dan akan melakukan apapun yang dia bisa untuk menjunjung tinggi kejayaan mereka. Jika membakar darahnya dapat meningkatkan kekuatannya, dia akan melakukannya tanpa memikirkannya lagi.
Sudah lebih dari setahun sejak dia memasuki Akademi Shrek. Dia telah membentuk persahabatan yang belum pernah dia miliki sebelumnya, dan menerima perhatian penuh kasih dari seluruh akademi. Orang bisa mengatakan bahwa dia telah belajar lebih banyak di tahun ini daripada yang dia miliki dalam dekade terakhir. Dia sudah sangat jatuh cinta pada akademi ini dan semua rekannya di sisinya. Dia akan melakukan apa saja untuk akademi. Itu adalah harapan seumur hidupnya, sama seperti bagaimana dia tidak ragu-ragu dalam membuat keputusan untuk menjadi wali. Dia harus mempertahankan kemuliaan Akademi Shrek sekarang. Dalam hatinya, ini sendiri sudah merupakan kemuliaan dalam dirinya sendiri. Bagaimana bisa kata-kata Wang Yan mengusir semangat juangnya untuk kemuliaan ini dan kemuliaan Shrek? Hatinya terbakar, dan darahnya mendidih. Tidak ada perasaan gagal di hatinya, hanya kemuliaan yang menyertai kemenangan. Yang lain semua memiliki ekspresi yang sama di mata mereka sebagai Huo Yuhao. Pertandingan hari ini pasti akan menjadi yang paling sulit, namun itu adalah saat yang sama kohesi mereka adalah yang terkuat. Ketujuh monster itu semuanya satu hati. Pada saat ini, mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai tujuh monster Shrek. Mereka meninggalkan Grand Imperial Star Hotel dan menuju ke Star Luo Plaza. Mereka dapat merasakan ketegasan bumi dengan setiap langkah yang mereka ambil, sama seperti keyakinan keras yang mereka miliki saat ini. Mereka harus menang, menang, menang. Suasana di Star Luo Plaza masih gusar seperti sebelumnya. Shrek Academy akan muncul lagi hari ini. Kejutan apa yang akan mereka bawa ke audiens? Dalam semua tiga pertandingan yang Shrek Academy telah tunjukkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa setiap pertandingan telah membawa kejutan yang menakjubkan yang berbeda kepada penonton. Huo Yuhao misterius, Su Sanxi memiliki pertahanan yang sempurna, dan tim yang tampaknya kacau benar-benar memiliki koordinasi yang indah. Dan tidak ada yang bisa melupakan bagaimana Heikaitu bertarung dengan Soul Tool Fortress-nya. Setiap pertempuran telah meninggalkan kesan abadi pada penonton. Meskipun para penonton juga merasa sangat aneh bahwa Shrek Academy telah mengerahkan begitu banyak siswa yang hanya memiliki 4 cincin jiwa, mereka tidak terlalu memikirkannya karena Shrek selalu muncul sebagai pemenang. Chapter 88.2 Pertempuran yang tegas. Shrek Academy sekali lagi adalah tim pertama yang naik panggung. Di sisi lain, lawan mereka yang akan datang dengan mudah memperoleh kemenangan mereka sejauh ini selama turnamen round robin, dan ini bahkan termasuk Akademi Seribu Roh yang dihadapi tim Shrek sebelumnya. Bagaimanapun, tim ini adalah salah satu yang telah memasuki perempat final sebelumnya. Semua orang yang hadir berpikir pertandingan ini akan menjadi konfrontasi yang kuat antara kedua tim karena penampilan mereka sebelumnya. Secara alami, ada perbedaan bahkan di antara yang kuat. Di mata semua orang yang hadir, Shrek tidak pada tingkat yang sama dengan semua akademi lain yang hadir, itu adalah eksistensi yang mirip dengan yang berdaulat. Namun, mereka semua berharap agar lawan Shrek menjadi sedikit lebih kuat, sehingga memungkinkan mereka untuk menonton pertarungan yang lebih menarik. 7 pejuang Shrek sekarang dalam kondisi puncaknya ketika mereka memasuki area istirahat. Sekarang, yang perlu mereka lakukan adalah menunggu dimulainya pertandingan. Anggota Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial sekali lagi tiba di arena. Tidak ada keraguan bahwa mereka masih mencoba mengamati kekuatan Shrek secara keseluruhan. Murulong tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya saat dia melihat 7 orang yang sama dari Shrek berjalan keluar. Dia sangat percaya diri dalam penilaiannya sendiri, tetapi apakah Shrek akan kehilangan kompetisi ini? Jika ramalannya salah, bagaimana mereka akan menghadapi lawan mereka yang kuat hari ini? Atau mungkin, apakah ramalannya salah? Sebuah cahaya berkelip di matanya, dan Murulong hampir kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Ekspresi Wang Yan saat ini jelas agak tidak sedap dipandang. Adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak merasa gugup saat ini. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi penonton jika Shrek kehilangan pertandingan ini yang sedang ditonton oleh kerumunan besar. Pada saat itu, tekanan kehilangan semua akan dipaksakan ke tubuh anak-anak di depannya. Bisakah mereka menanggungnya? Namun, dia tidak bisa kehilangan atas kemauannya sendiri, karena melakukan sesuatu seperti itu akan lebih berbahaya. Wang Yan yang selalu bijaksana sekarang memiliki pikiran yang berputar. Bahkan jika mereka mengikuti strategi untuk pertarungan tim yang telah mereka rencanakan, peluang mereka untuk menang tidak akan terlalu besar. Bahkan tidak perlu menyebutkan apakah keberuntungan ada di pihak mereka. Seiring waktu berlalu detik demi detik, matahari sudah terbit tinggi dari timur. Kaisar Kekaisaran Luo Bintang datang ke kota dikawal oleh menterinya.
Dia tidak duduk, tetapi memilih untuk berjalan langsung menuju area istirahat untuk menyaksikan pertandingan. Ketika dia melihat bahwa tim Shrek masih terdiri dari 7 monster Shrek yang berasal dari tim persiapan, dia sedikit terkejut. Terkejut, dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah penilaian saya salah? Itu tidak mungkin. Apa yang Shrek coba lakukan? Mengapa mereka berpartisipasi dalam turnamen ini dengan lineup seperti ini? Saya harus melihat apakah anak-anak ini benar-benar talenta nantinya. Saya berharap mereka benar-benar berbakat yang tidak takut pada cobaan. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia sepertinya mengingat beberapa hal, dan bergumam pada dirinya sendiri, Huo Yuhao, 12 tahun. Wang Dong, 12 tahun. Xiao Xiao, 12 tahun. Tidak ada yang lebih tua dari 15 tahun. Tidak heran mereka monster kecil yang berasal dari Shrek. Namun, bagaimana dengan tim resmi mereka? Kemana mereka pergi? Sangat mudah baginya untuk melihat beberapa hal sebagai kaisar. Dia sangat tertarik dengan tim persiapan Shrek, dan dia juga ingin melihat seberapa jauh anak-anak muda ini bisa pergi, dan apa yang bisa mereka lakukan. Wasit mengambil panggung, dan menggunakan alat jiwa yang menguatkan suara untuk membawa suaranya keluar. Ini adalah pertandingan pertama dari putaran ketiga turnamen round robin. Kedua belah pihak, ambil posisi Anda. Semoga tim perwakilan dari Akademi Shrek dan Akademi Jasky memasuki area tunggu mereka. Ketua tim, naiklah ke panggung untuk menggambar undian Anda untuk format turnamen. Petik 2. Itu benar. Hari ini, Shrek Academy harus menghadapi Jasky Advance Soul Academy. Akademi Jasky identik dengan Akademi Shrek dalam arti bahwa mereka berdua berasal dari kekaisaran jiwa surgawi, tetapi tidak seperti Shrek, yang bukan milik kerajaan manapun. Akademi Jasky adalah akademi terkenal dari kekaisaran jiwa surgawi yang telah menghasilkan sejumlah besar bakat. Kekaisaran yang paling bersikeras untuk mempertahankan guru jiwa tradisional dan menolak insinyur jiwa dalam 4 kerajaan benua adalah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Karena itu, Akademi Jasky sebenarnya bahkan lebih mendesak untuk menguasai jiwa murni daripada Akademi Shrek. Mereka bahkan tidak memiliki divisi untuk insinyur jiwa, mereka hanya mengasuh para penguasa jiwa. Terlepas dari apakah mereka akan tersapu di masa depan, Akademi Jasky saat ini masih merupakan akademi terkenal yang dianggap kuat di seluruh benua. Pemimpin tim Akademi Jasky adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, dan penampilannya yang tampan dapat dibandingkan bahkan dengan Wang Dong. Secara alami, Wang Dong masih muda sekarang, dan dia belum dewasa. Wang Yan telah berbicara tentang pemimpin tim Akademi Jasky ini, dan dia memiliki pendapat yang sangat tinggi tentangnya. Orang ini belum pernah muncul sejak awal turnamen, dan sebagai hasilnya Wang Yan hanya dapat memperoleh sedikit informasi tentang dia setelah banyak kerja keras. Ye Wuqing, 19. Orang yang sangat berbakat dari Jasky Academy, dan pemimpin tim perwakilan mereka. Jiwa bela dirinya adalah Golden Leaf, dan dia adalah seorang master jiwa tipe serangan rank 58 yang sangat kuat. Dia sudah mewakili Jasky Academy sebagai anggota tim resmi di turnamen terakhir, dan sekarang dia adalah landasan timnya saat ini. Jika kebetulan dia berusia 20 tahun ini, akan ada peluang yang sangat tinggi untuk menerobos ke peringkat 60, menjadi jiwa kaisar pertama Akademi Jasky untuk berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa akademi-akademi tingkat lanjut. Jika itu yang terjadi, Akademi Jasky akan secara resmi bergabung dengan jajaran akademi peringkat teratas. Fisik Ye Wuqing tidak terlalu berbeda dengan Bei Bei. Namun, tidak seperti keilmiahan Bei Bei, ia memiliki kecenderungan yang jauh lebih dingin. Sebuah cahaya dingin berkedip-kedip melalui matanya saat dia memandang Bei Bei. Aura Bei Bei yang dipancarkan relatif lebih lemah daripada milik Ye Wuqing. Itu bukan hanya masalah kultivasi, tetapi karena usia mereka. Lagi pula, Ye Wuqing yang berusia 19 tahun sudah matang, sedangkan Bei Bei yang berusia 15 tahun masih muda. Bei Bei memiliki senyum di wajahnya saat tatapan mereka bertemu, tetapi matanya sangat tegas dan fokus. Tatapan Ye Wuqing seperti pisau tajam yang ingin menemukan lubang di tubuhnya dan menembusnya. Wasit berkata dengan suara rendah, "Lot Drawing, mulai." Semoga kedua pihak bertindak sebagai saksi untuk ini. Petik 2. Wang Yan sudah dengan gugup mencengkeram sandaran lengannya saat dia duduk di ruang tunggu. Dia berdoa dalam hati untuk pertarungan tim. Orang bisa mengatakan bahwa semua rencananya didasarkan pada pertarungan tim. Selain itu, itulah satu-satunya cara mereka memiliki peluang untuk menang. Sebaliknya, mereka tidak akan memiliki kesempatan tunggal jika mereka tidak mendapatkan pertarungan tim. Sementara semua orang menunggu hasil undian dengan napas tertahan, hasil undian akhirnya keluar pada saat ini.
Bahkan Bebe, yang terbakar dengan niat bertarung, langsung memiliki perubahan ekspresi setelah melihat hasil undian. Kali ini, keberuntungan tidak memihak Shrek, hasil ini adalah apa yang paling tidak ingin mereka lihat. Wasit berkata dengan suara nyaring, pertandingan antara Shrek Academy dan Jasky Academy akan diadakan sebagai pertandingan 2-2-3. Dengan kata lain, kita akan memiliki dua pertandingan 2v2 sebelum pertandingan 3v3. Dua dari tiga kemenangan sudah cukup untuk memenangkan seluruh pertandingan, jadi jika satu pihak memenangkan kedua pertandingan 2v, pertandingan 3v3 akan dibatalkan. Semoga kedua pemimpin tim mundur dan membuat persiapan mereka. Petik 2. Wang Yan merasakan kepalanya berdengung sejenak sebelum menjadi kosong begitu dia melihat bahwa mereka telah menarik undian 2-2-3. Bagaimana mereka melawan pertandingan 2-2-3 ini? Mereka praktis tidak memiliki kesempatan sama sekali ketika menghadapi Jasky Academy, yang memiliki 3 raja jiwa. Berakhir, semuanya berakhir. Wang Yan, yang awalnya memiliki beberapa angan-angan, sekarang benar-benar kecewa. Sepertinya semua energi dari tubuhnya tersedot kering ketika dia duduk di kursinya. Langkah kaki Bebe jelas kaku saat dia berjalan kembali. Ekspresi 6 lainnya dari Seven Monsters Shrek menjadi suram. Sudah tidak ada gunanya untuk persiapan yang mereka buat sebelum pertandingan. Alasan mengapa Wang Yan tidak membuat persiapan untuk dua format turnamen lainnya adalah karena mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang di dalamnya. Anak-anak, dengarkan aku. Wang Yan mengertakkan gigi dan berdiri, tatapan tulus di matanya saat dia melihat 7 monster Shrek di depannya. Mari kita akui kekalahan. Paling tidak, ini dapat dianggap sebagai kekalahan strategis. Mari kita membuatnya sehingga lawan kita tidak akan dapat sepenuhnya memahami kondisi kita. Petik 2. Tidak, Bei berteriak dengan tegas, rendah, jika kita berlari tanpa perlawanan, kita tidak bisa dianggap sebagai siswa Akademi Shrek. Guru Wang, apapun yang terjadi, mari kita coba. Bahkan jika kita kalah, kita harus kehilangan dengan puas. Kami akan kehilangan tanpa penyesalan. Guru Wang, Anda sudah melakukan banyak hal untuk kami. Sekarang, semua akan bergantung pada kita. Mulai sekarang, bisakah Anda membiarkan saya memimpin tim? Petik 2. Pada saat ini, aura ilmiah Bei tiba-tiba berubah menjadi yang kuat, sepertinya dia bisa mengendalikan semua orang yang duduk di ruang tunggu. Tatapannya saat ini jelas jauh lebih terkonsentrasi dari biasanya, dan jejak kemalasan telah hilang sama sekali. Seolah-olah singa yang tertidur yang dipenuhi dengan tirani yang tak tertandingi telah dibangkitkan. Wang Yan mengangguk praktis langsung, karena dia tahu bahwa persuasi tidak akan berhasil sama sekali. Dia tiba-tiba merasa bahwa mata Bei sangat menakutkan, seolah-olah mereka bisa menelan seorang pria utuh. Dia bahkan bisa melihat niat bertarung yang membakar melalui matanya. Saudara junior, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan kepada Anda, apakah Anda bersedia untuk kehilangan dan membuang kemuliaan Shrek? Bei bertanya dengan suara rendah, tinjunya mengepal erat. Huo Yuhao belum pernah melihat kakak seniornya bertindak seserius ini. Keenam dari mereka secara praktis menjawab serentak, kami tidak mau. Pada saat ini, nyala api sepertinya telah menyala dari kepala mereka. Ini jelas kekuatan keyakinan yang datang dari satu kesatuan wasiat. Baik, Bei berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang, aku akan mengatur urutan di mana kita akan pergi. Saya akan meninggalkan kalian untuk merencanakan strategi Anda sendiri. Saya percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk bertarung melawan lawan kita dan menang pada akhirnya. Kita perlu membakar kekuatan jiwa kita, membakar tubuh kita sendiri, dan bahkan membakar hidup kita sendiri demi kemuliaan Shrek. Hari ini, kita perlu berjuang untuk apa yang kita sebut masa depan kita. Satu-satunya cara kita dapat berdiri tegak dan menyebut diri kita sendiri adalah 7 monster Shrek adalah dengan menang hari ini. Kami tidak akan kehilangan muka untuk gelar Shrek Seven Monsters. Petik 2. Chapter 88.3 Pertempuran yang tegas. Bei berbicara dengan suara yang sangat dalam namun kuat. Tatapannya jatuh pada saudara dekatnya, Su Sanxi terlebih dahulu. Sanxi, kamu duluan. Su Sanxi mengangguk. Pada saat ini, dia membangunkan sikap dominan yang biasanya dia sembunyikan, membakarnya sebagai keinginannya untuk bertarung. Dia menyipitkan matanya sedikit, kilatan dingin bersinar di dalamnya. Saya pasti akan memenangkan pertandingan pertama. Entah mereka akan mengalahkan saya sampai saya tidak bisa bangun lagi, atau saya akan muncul sebagai pemenang. Siapa yang ikut bersamaku? Kamu. Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Jika kami berdua tampil di chapter pertama,
pertandingan berikut akan sangat sulit bagi tim bahkan jika kami menang. Saya harus tetap tinggal dan mengawasi tim. Petik 2. Pandangannya beralih ke Jiang Nanan yang berdiri di sampingnya. Ada pandangan yang dalam dan tulus di matanya ketika dia berkata, "Nanan, aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Sanchi di masa lalu sehingga kamu memandang rendah dia. Tidak ada yang penting bagi formasi kita saat ini. Saya harap Anda dapat menaruh semua dendam pribadi untuk saat ini. Anda harus bertarung dengannya. Hasil terbaik hanya akan terjadi ketika Anda berdua bekerja bersama. Setelah pertandingan ini berakhir, saya akan memukulinya untuk Anda jika Anda mau. Tapi sekarang, aku bertanya dan memerintahkanmu sebagai kaptenmu untuk bertarung di pertandingan pertama dengan Sanchi. Apakah Anda akan melakukannya atau tidak?" Petik 2. Jiang Nanan tertegun. Dia benar-benar tidak pernah berharap Bei Bei memasangkannya dengan Su Sanchi. Dari sudut pandangnya, Huo Yuhao harus menjadi orang yang bertarung dengan Su Sanchi, bukan dia. Tapi begitu matanya bertemu dengan tatapan jujur Bei Bei, dan merasakan tatapan rekan-rekannya padanya, Jiang Nanan hanya mengertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi." Bei Bei mengangguk dengan paksa ke arahnya. "Terima kasih. Pergi sekarang. Biarkan mereka melihat kekuatan Seven Monsters Shrek." Petik 2. Iya. Jiang Nanan mengangguk ringan. Tanpa melirik ke arah umum Su Sanchi, dia berjalan keluar dari ruang tunggu dalam sekejap dan menuju ke panggung terlebih dahulu. Su Sanchi dengan cepat mengejarnya. Ketika dia berjalan melewati Bei Bei, dia mengangkat ibu jarinya ke atas. "Bei Bei, aku mencintaimu." "Enyahlah." Bei Bei mendengus sedih. "Jika kamu tidak bisa menang bahkan seperti ini, jangan kembali. Aku akan mengebiri diriku sendiri jika aku tidak menang." Su Sanchi naik ke atas panggung setelah dia membuang kata-kata itu. 5 anggota lain dari Seven Monsters Shrek menyadari bahwa setelah dia mengatakan itu, seluruh sikapnya tiba-tiba mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Suasana hati Wang Yan sedikit pulih pada saat ini di bawah pengaruh keinginan kuat untuk bertarung yang berasal dari 7 monster Shrek. Dia sementara melepaskan kekhawatirannya dan berbicara kepada Bei Bei dengan suara rendah. "Bei Bei, mengapa Anda memasangkan Jiang Nanan dan Su Sanchi bersama? Dengan kemampuan bertahan Su Sanchi, bukankah lebih baik memasangkannya dengan senjata peledak Heke itu?" Petik 2. Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guru Wang, kamu tidak mengerti Sanchi. Apa yang dia butuhkan bukanlah senjata, melainkan sesuatu untuk membangkitkan semua kekuatannya. Tidak ada yang lebih cocok untuk ini selain Jiang Nanan. Jiang Nanan akan menjadi detonator untuk membakarnya. Tunggu dan lihat saja. Kekuatan Sanchi tidak seberapa dibandingkan dengan sebelumnya. Dia akan mengungkapkan kultivasi sejatinya kepada kita. Saya percaya dia bisa memenangkan pertandingan ini." Petik 2. Wang Yan mengangguk ringan. Karena dia telah menyerahkan hak untuk memerintahkan tim kepada Bei Bei, dia sekarang hanya bisa memberinya kepercayaan tanpa syarat. Apalagi, mereka berada dalam situasi putus asa di mana segala sesuatu terjadi. Ada satu hal yang membuat Bei Bei sangat ia setujui. Mereka adalah 2 orang luar biasa yang hidup di periode yang sama. Apakah mereka kekurangan siswa dengan 4 cincin jiwa di halaman luar? Tidak. Mengapa mereka berkembang dengan cahaya yang paling cemerlang? Pasti ada alasan di balik itu. Untuk pertama kalinya, Wang Yan merasa seolah-olah dia memiliki sedikit kepercayaan pada tim lagi. Setelah Jiang Nanan naik ke panggung, dia berdiri di samping tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Setelah Su Sanchi mengikutinya naik ke atas panggung, dia melakukan sesuatu dari harapan Jiang Nanan. Dia tidak menyapanya, juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di depannya dengan cara yang sangat alami. Jiang Nanan memandang bahu lebar Su Sanchi, dan tatapan kusam tiba-tiba muncul di matanya. Pada saat ini, ia tampaknya telah berubah menjadi seseorang yang penuh dengan kejantanan. Ada kepercayaan diri yang kuat keluar dari dirinya bahwa dia tidak bisa memahaminya. Tanpa melepaskan sedikit pun kekuatan jiwanya, Su Sanchi membuat orang merasa seolah-olah dia adalah entitas besar yang bersinar. Dia tampak seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Apa yang salah dengannya? Apakah karena aku? Yang mengejutkan Jiang Nanan, pikiran seperti itu benar-benar terbentuk di benaknya. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dengan paksa untuk mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu seperti itu dari benaknya. Dia menatap Su Sanchi yang berdiri di depannya lagi dan merasa bahwa dia tidak sebenci-benci biasanya dalam situasi seperti ini, untuk sedikitnya. Jika bukan karena waktu itu, mungkin dia akan benar-benar tertarik padanya.
Sama seperti Jiang Nanan membiarkan imajinasinya menjadi liar, tim 2v2 pertama Jaski Academy mengambil alih lapangan. Pasangan mereka juga terdiri dari laki-laki dan perempuan, dengan angka-angka yang bahkan sedikit mirip dengan Su Sanxi dan Jiang Nanan. Gadis itu sangat cantik, sayangnya, keberuntungan tidak berada di sisinya dalam putaran ini, karena dia telah menemukan yang dikenal sebagai kecantikan nomor satu di halaman luar Akademi Shrek, Jiang Nanan. Di bawah kecantikan Jiang Nanan yang bersinar, dia tampak sedikit menjemukan dan membosankan. Bahkan anak lelaki yang berdiri di sampingnya tidak bisa mengendalikan pandangannya saat jatuh pada Jiang Nanan terlebih dahulu. Su Sanxi, dia Jiang Nanan, kata Su Sanxi dengan suara rendah. Pertempuran 2v2 tidak bisa dibandingkan dengan pertempuran tim. Kerja tim adalah yang paling penting dalam pertempuran tim, dan tidak ada kesempatan untuk membedakan anggota satu sama lain. Wang Yan telah memberi mereka ikhtisar pada setiap lawan mereka, tetapi mereka belum pernah melihat lawan mereka sebelumnya, mereka juga tidak memperhatikan mereka, jadi tidak mudah untuk mengatakan siapa itu siapa. Dengan demikian, mereka memperkenalkan diri mereka terlebih dahulu sehingga mereka dapat melihat siapa lawan mereka sehingga dapat bertindak berdasarkan informasi Wang Yan. Aku Yang Yifan, kata pemuda dari Akademi Jaski. Gadis itu melirik Jiang Nanan dengan tatapan sedikit iri di matanya yang diarahkan pada pihak lain karena terlihat tidak dewasa, namun sangat cantik. Yu Mengdi. Ini dua. Tiba-tiba Su Sanxi tahu apa yang sedang terjadi. Benar saja, salah satunya adalah Raja Jiwa. Sepertinya lawan mereka juga tidak berencana mempertaruhkan seluruh kekuatan mereka dalam satu lemparan. Melihat kedua belah pihak telah memperkenalkan diri, wasit memanggil dengan suara rendah, kedua belah pihak mundur dan bersiap-siap. Kedua belah pihak secara bersamaan mundur satu sama lain. Itu adalah suatu keharusan untuk menciptakan jarak antara kedua belah pihak terlepas dari apakah itu pertarungan tim, tunggal atau ganda. Ini agar semua tipe master jiwa dapat dengan bebas menampilkan kemampuan mereka. Su Sanxi berbicara kepada Jiang Nanan dengan suara rendah saat dia mundur. Nanan, aku akan membuat celah untukmu. Kami akan menang selama kami menyingkirkan Yu Mengdi. Anda tidak perlu repot dengan yang lain. Saya tidak akan memberinya kesempatan untuk menyerang Anda. Anda harus menunggu, lalu habis-habisan dalam serangan Anda ketika saya menyuruh Anda. Sebelum itu, fokus saja pada apa yang saya lakukan. Petik 2. Oke, Jiang Nanan bergumam setuju. Karena dia harus bekerja sama dengannya dalam pertandingan ini, dia tidak bisa menyala pada saat ini terlepas dari seberapa besar dia membenci Su Sanxi. Su Sanxi sangat gembira. Dia tiba-tiba merasakan hatinya digelitik ketika Jiang Nanan mengatakan ini. Jarang baginya untuk bersikap begitu lembut dan menyenangkan, jadi mungkin dia merasa seperti itu karena dia memarahinya terlalu banyak setiap hari. Ketika kedua belah pihak mencapai ujung panggung turnamen, wasit berteriak, mulai. Tanpa ragu, melepaskan jiwa bela diri adalah kunci dalam pertarungan. Kedua belah pihak menyelesaikan proses ini dalam sekejap mata. Su Sanxi tampaknya tidak malas kali ini. Dia memegang perisai penyusuan Wu di tangannya saat dia maju dengan langkah besar. Jiang Nanan melintas dan melompat ringan di belakangnya. Karena Su Sanxi relatif kuat dibandingkan dengan mereka yang berada di kelompok usianya, Jiang Nanan praktis tidak terlihat dari depan saat dia bersembunyi di belakangnya. Di ujung lain, Yang Yifan dan Yu Mengdi melepaskan jiwa bela diri mereka juga. Jiwa bela diri Yang Yifan adalah belati yang panjang. Pada kenyataannya, dia adalah seorang guru jiwa tipe agility meskipun fisiknya tinggi. Tubuhnya berkedip ketika dia bergerak di sekitar dan ke sisi lain. Jiwa bela diri Yu Mengdi tidak sesederhana itu. Begitu dia melepaskan jiwa bela dirinya, banyak perasaan tertegun agak mirip dengan ketika Wang Dong merilis Dewi Kupu-Kupu Radiant untuk pertama kalinya. Sepasang sayap putih bersih bercahaya dengan sinar cahaya emas yang kuat membentang dari punggungnya. Yu Mengdi tiba-tiba tertutup lapisan emas yang lembut. Aura suci yang dipancarkannya membuat orang merasa seolah-olah mereka ingin menyembahnya. Tangannya menyala dengan cahaya keemasan, dan pedang emas panjang muncul di dalamnya. Ini bukan alat jiwa, melainkan senjata yang sepenuhnya terkondensasi dari kekuatan jiwa. 5 cincin jiwa terbentuk dari proporsi terbaik, 2 kuning, 2 ungu, dan 1 hitam, secara bersamaan muncul pada dirinya. Cincin jiwa hitam berarti bahwa cincin jiwa 10.000 tahun telah muncul. Ini adalah pertama kalinya Shrek Academy bertemu dengan lawan yang memiliki cincin jiwa 10.000 tahun di turnamen ini. Jaski Academy sangat menghargai pertandingan pertama ini. Di antara 3 raja jiwa, budidaya Yu Mengdi berada di peringkat kedua, dan dia hanya kedua dari Ye Wuqing. Jiwa bela dirinya adalah malaikat.
Bahkan jika itu hanya malaikat bersayap sekarang, itu sudah menjadi jiwa bela diri yang sangat kuat. Jika kultivasinya dapat mencapai pangkat master jiwa dengan 7 cincin jiwa, maka dia akan memiliki 4 sayap. Jika dia bisa menjadi Douluo berjudul dengan 9 cincin jiwa, dia akan memiliki 6 sayap. Setiap pasangan sayap tambahan setara dengan evolusi jiwanya. Ini paling dekat dengan jiwa tubuh terkuat yang ada. Sebagai hasilnya, Yu Mengdi tidak lebih lemah dari Ye Wuqing dalam hal sekecil apapun potensinya untuk tumbuh. Mereka berdua bertekad untuk memenangkan pertandingan ini. Penonton tidak bisa melihat masalah yang dimiliki Shrek Academy. Namun, beberapa orang dari akademi lain yang memiliki mata yang tajam dapat melihat banyak masalah dengan kinerja Shrek Academy dari pertandingan sebelumnya. Akademi Jatski termasuk di antara mereka yang telah melihatnya. Sebagai hasilnya, dia dipenuhi dengan kegembiraan daripada ketakutan saat dia menghadapi Akademi Shrek hari ini. Artikel